Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Ramadhani dari kelas 2E Ilmu Komunikasi. Saya di sini NIM saya 1240324847. Di sini saya akan menjelaskan beberapa isme dalam etika. Nah, isme dalam etika itu kan pasti ada banyak ya. Tapi saya di sini hanya mengambil poin pentingnya saja. Yang saya ambil ada egoisme etis, ada deontologisme, ada utilitarianisme, dan terakhir ada pragmatisme etis. Egoisme etis ini merupakan pemikiran etis yang menyatakan bahwa tindakan atau perbuatan yang paling baik adalah memberikan manfaat untuk diri sendiri dalam jangka waktu yang diperlukan atau waktu tertentu, dan juga tindakan dinilai benar jika menguntungkan bagi diri sendiri. Nah, egoisme etis ini juga bersifat normatif. Contohnya, di seseorang yang memilih kuliah di luar daerah karena ingin jauh dari jangkauan orang tuanya, sedangkan keluarganya lebih suka ia kuliah di asal daerahnya tersendiri. Selanjutnya ada deontologisme. Deontologisme ini merupakan pemikiran etis yang menyatakan bahwa baik buruknya tindakan tidak diukur dari akibat yang ditimbulkan, tetapi berdasarkan dari sifat yang tertentu, dan juga fokus pada kewajiban moral dan aturan. Contohnya, seorang pedagang yang melihat pembelinya mengeluarkan uang dalam saku celananya, lalu uang tersebut jatuh dan pembeli tidak menyadari bahwa uangnya tersebut jatuh. Lalu pedagang tersebut memberitahu kepada orangnya, karena ia tahu bahwa itu adalah kewajiban moralnya untuk jujur. Selanjutnya ada utilitarianisme. Itu sama seperti yang tadi, tapi ini kebalikan dari deontologisme. Nah, utilitarianisme adalah pemikiran etika yang melihat bahwa kaidah moral dan baik buruknya tindakan itu tuh diatur dari akibat yang ditimbulkan. Nah, tindakan yang membawa manfaat atau kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang yang dianggap paling etis. Nah, contohnya tuh seperti pemerintah memutuskan untuk membangun jalan tol yang mengharuskan beberapa rumah digusur. Meskipun ada kerugian bagi sebagian kecil orang, tapi keputusan itu tuh diambil karena memberikan manfaat besar bagi banyaknya pengguna jalan. Selanjutnya ada pragmatisme etis. Pragmatisme etis ini merupakan pemikiran etis yang menyatakan bahwa perbuatan etis berhubungan dengan soal pengetahuan praktis yang dilakukan demi kemajuan masyarakat dan dunia. Nah, menilai tindakan berdasarkan apa yang paling efektif dan berguna dalam konteks tertentu, tanpa terikat pada prinsip yang tetap. Nah, contohnya tuh seperti kayak saat konflik kelompok terjadi kan biasanya mahasiswa tuh kan pasti ada pembagian kelompok. Nah, tapi di sini ada kayak kelompok tuh kan di dalam kelompok kan pasti ada yang konflik, kayak seperti contohnya tuh orang ada yang tidak mau mengerjakan tugas, ada yang sibuk sendiri, ada juga yang kayak fokus sama tugasnya, tapi ada juga yang tidak mau mengerjakan. Nah, seorang mahasiswa di sini tidak berpihak pada prinsip siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi ia mencari solusi yang paling efisien agar tugas
tugasnya tuh selesai dengan tepat waktu. Nah, baik itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.